Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali kajian kita pada kesempatan petang kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq lidhirahu alladzi kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan saudara-saudari sekalian, ikhwan akhwat jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmat yang telah diberikan pada kesempatan kali ini kita diperkenankan hadir untuk menegakkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, berjamaah sholat maghrib di masjid yang kita cintai ini, dan dilanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan setiap langkah gerak kita menuju tempat ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari awal hingga akhir mudah-mudahan dicatat menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kajian yang kami beri judul Istiqomah dalam Kebaikan. Sebagaimana yang kita tahu, berbicara tentang istiqomah, perkara istiqomah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa istiqomah itu adalah salah satu daripada intisari ajaran agama Islam. Dari mana dasarnya? Dalam suatu riwayat ada seorang sahabat yang bernama Sofyan ibnu Abdillah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang intisari ajaran Islam. Namun aku meminta dalam engkau menerangkan kepadaku menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain." Mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh Sofyan ibnu Abdillah, lantas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Qul amantu billahi tsumastaqim." Jawaban daripada baginda Nabi tentang pertanyaan daripada Sofyan ibnu Abdillah tersebut, bahwa intisari ajaran Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "Qul amantu billahi," katakanlah kamu beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah kamu. Nah, maka berdasarkan keterangan ini bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa intisari ajaran Islam itu yang pertama adalah kul amantu billah, kita mengatakan beriman kepada Allah.
yang biasanya kemudian kita lafadzkan dengan syahadat tauhid kita, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian apa? Summastaqim, setelah kita melafadzkan kalimah syahadat tauhid kita diperintah oleh Nabi untuk kemudian beristiqomah dengan syahadat yang tadi kita lafadzkan. Nah, maka istiqomah itu adalah intisari daripada ajaran agama kita. Maka tidak heran Bapak dan Ibu, saudara sekalian, istiqomah itu berat. Kenapa? Karena merupakan inti daripada ajaran agama kita. Dan kata orang, di mana-mana yang namanya istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Nah, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian apa yang ingin kita bicarakan pada kesempatan petang kali ini? Yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana cara atau kiat-kiat kita agar senantiasa kita itu bisa istiqomah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Istiqomah itu terjemahannya tegak lurus begitu. Kalau orang Jawa mengatakan madep, mantep, marep gitu. Tidak perlu ditambahkan dengan yang lain ya, karena kadang-kala ada yang menambahkan madep, mantep, marep, melu, morotua. Nah, itu juga termasuk istiqomah itu. Ya. Bagaimana cara dan kiat-kiatnya agar kita senantiasa berada dalam kebaikan, agar kita senantiasa istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut? Bapak dan Ibu, cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ikhlas ketika beramal. Dalam setiap kita melakukan amal, dalam setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan, ikhlas ini menjadi pondasi yang mutlak harus ada dalam diri seseorang. Kenapa? Karena semangat dan motivasi ketika orang itu melakukan kebaikan didasarkan dengan rasa keikhlasan, tentu semangat dan motivasinya melakukan kebaikan adalah lillah, semata-mata hanya karena Allah. Ini yang kemudian akan menumbuhkan keistiqomahan kita tatkala kita melakukan kebaikan itu. Berbeda halnya ketika ada seseorang melakukan kebaikan, ketika ada seseorang beramal, semangat dan motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kebaikan dan amal tersebut semangat dan motivasinya ketika ia melakukan karena misal ingin dipuji orang, misal ingin mendapatkan penghargaan dari makhluk dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi satu hal yang akan bermasalah di kemudian hari. Contoh misalnya, ketika ada orang berbuat baik kok motivasinya itu karena pengen dipuji orang, nanti biasanya kalau dia sudah melakukan kebaikan dan tidak ada yang memuji, itu biasanya akan berhenti di tengah jalan. Datang di pengajian kok hanya ingin dikatakan orang yang alim, orang yang solih, disanjung puji termasuk orang yang rajin dalam mengaji dan sebagainya. Nanti kalau dalam pengajian tidak ada yang memuji, tidak ada yang ngalem, keporo mboten nonton sing ngerurui, mangke keloro-loro. Rumangsaku ki aku ya wis mangkat, wis tenguk ngarep dhewe, kok ya ora ana sing ngerurui. Maka dia akan berhenti melakukan itu. Maka apapun semangat dan motivasinya ketika lillahi rabbil alamin, sebagaimana ikrar dalam kalimat Quran, kul innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am ayat 162. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Nah, ini yang kemudian akan
membawa satu keistiqomahan, satu keteguhan kita dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam satu hadis sabda Nabiullah Muhammad SAW, yang namanya niat itu menjadi pokok daripada amaliyah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasuli wa hijratuhu illallah wa rasuli. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Tergantung dari setiap niat apa yang kita tancapkan dalam hati kita. Nah, ini yang kemudian menjadi pokok bahasan kita. Kenapa? Karena niat dan keikhlasan ini tempatnya adalah dalam hati manusia. Sedangkan kita tahu rahasia daripada hati manusia adalah perkara yang sangat istimewa. Hati itu begitu unik, Bapak dan Ibu. Kalau kemudian kita berbicara tentang hati, hati ini adalah sesuatu yang mudah sekali untuk berubah, mudah sekali untuk berbolak-balik, begitu. Maka ada istilah di tengah masyarakat kita itu esok dele, sore tempe. Kalau itu berubah menjadi baik. Nah, sing repot niku nek esok dele, sore krecek, nah niku tempe ora dadi gitu ya. Nih, esok dele sore mendoan, wah lebih baik lagi gitu. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah? Ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Kata Nabi, berbolak-baliknya hati itu lebih cepat daripada berbolak-baliknya air yang sedang mendidih. Coba perhatikan, tatkala kita merebus air kemudian air itu mendidih, maka ada gelembung air yang naik turun dari bawah ke atas, begitu seterusnya. Itu sangat cepat kalau kita perhatikan. Tetapi ternyata ada hal yang lebih cepat daripada berbolak-baliknya air naik turun itu apa? Hati, kata Nabi. Bisa jadi sekarang itu kita ikhlas, tapi kalau kita tidak hati-hati menjaga keikhlasan itu dengan baik, bahkan tatkala kita sudah melakukan kebaikan itu pun dalam pertengahan perjalanannya harus senantiasa menjaga niat itu. Karena mudah sekali ini, dari yang pertama atau awalnya ikhlas kemudian menjadi tidak. Dari yang awalnya lillahi rabbil alamin kemudian ada rasa yura'un nas, ingin pamer di hadapan manusia. Bisa jadi. Nah, maka Bapak dan Ibu, ini yang kemudian menjadi satu hal, menjadi pokok perhatian kita. Maka Sufyan As-Tsauri rahimahullah berkata beliau, tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Nah, tapi ini adalah kunci penentu keistiqomahan kita dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan? Setelah kita tancapkan niat yang ikhlas dalam diri kita, dalam hati kita, yang kedua agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, apa yang harus dilakukan? Berusaha mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang solih. Ini juga cara. Kenapa lingkungan yang baik itu penting? Kenapa sahabat yang baik itu penting? Dalam Al-Quran diterangkan. Quran surat At-Taubah ayat ke-119. Ini kemarin juga menjadi kajian kita dengan adik-adik kita di sini juga terkait dengan adab pergaulan. Saya salah satunya membaca tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa berada dalam satu tempat yang dimana di tempat itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik dalam bahasa kita. Maka penting ini. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu kunci sukses ketika kita ingin melakukan kebaikan itu, ketika kita menginginkan keistiqomahan dalam kebaikan kita. Sama halnya ketika teori taubat, orang itu ketika mau bertobat, atau misalnya teori hijrah juga begitu. Bagaimana kunci sukses daripada tobat dan hijrah seseorang? Salah satu kuncinya adalah segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang baik. Mohon maaf ini yang adik-adik yang kakung, yang putra, ada yang merokok? Ada yang merokok? Nek bapak-bapak insya Allah mboten-mboten. Nggak ada ya? Kalau di sini nggak ada yang merokok. Kalau di luar saya nggak tahu. Pertanyaannya kan di sini, di luar kan nggak tahu. Nah, saya ada satu cerita, bahkan ini pengalaman hidup saya. Jadi begini, ketika orang itu ingin berhenti merokok, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah selain meniatkan diri berhenti merokok, maka dia harus segera mencari lingkungan di mana lingkungan itu tidak banyak yang merokok. Dan dia juga harus berkawan sebanyak-banyaknya dengan kawan yang tidak suka merokok. Maka akan istiqomah nih hijrahnya nih. Tapi kalau orang mau berhenti merokok, kemudian lingkungannya masih perokok, berkawan juga dengan kawan-kawan yang masih senang dengan rokok, ini biasanya susah istiqomahnya. Karena pengaruh teman itu luar biasa. Saya dulu juga merokok itu karena teman. Saya diprovokasi pada waktu itu usia SMA. Kancane dong rokok, saya tidak. Nah, saya dikatakan banci. Yo kan nggak terima, mosok laki-laki tulen dikatakan banci. Akhirnya saya merokok. Nah, setelah saya kuliah, saya ingin membuktikan nih statement dari teman ini apakah betul yang merokok itu banci. Saya buktikan karena saya kuliah di jurusan sosial, saya melakukan penelitian sosial. Saya datang ke Sarkem, saya datang ke tempat-tempat di mana banci itu nongkrong. Saya perhatikan betul, apa betul statement bahwa yang merokok itu laki-laki, yang tidak merokok itu banci. Ternyata hasil penelitian saya, justru banyak banci yang juga merokok, gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah bukan urusan merokok dan tidak merokok kalau bicara mengenai jenis kelamin itu. Maka diimbangi oleh teman-teman yang punya semangat taklim itu, yang membedakan laki-laki dan tidak itu adalah sholatnya berjamaah di masjid atau di rumah. Nah, itu kan menarik lagi itu. Maka ada laki-laki yang berhijab sekarang itu, karena banyak laki-laki yang suka sholat di rumah gitu. Nah, maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ini menjadi penting berkawan dengan kawan dan sahabat yang baik serta mencari lingkungan yang baik, itu akan istiqomah. Coba perhatikan, kalau kita hadir dalam lingkungan yang seperti ini, insya Allah kebaikan kita itu akan terkondisikan. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita akan melakukan kemaksiatan, itu kita pasti malu dengan sahabat kita. Dan malu itu adalah salah satu daripada fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Bahasa agamanya adalah al-khaya'u. Al-khaya' atau sifat malu itu yang punya hanya manusia. Selain manusia tidak diberikan sifat malu. Maka kalau kemudian kita senantiasa berada dalam satu lingkungan yang baik, berkawan dengan kawan-kawan yang baik, insya Allah nih, kalau kemudian kita kok ada sesuatu ingin bermaksiat, ingin melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, setidaknya kita akan malu dengan sahabat kita yang ada di situ.
Nah, cuman perkaranya memang sekarang ini ada yang mengatakan bahwa orang itu nopo-nopo duwe sing mboten duwe ming siji. Nah, isin utawi malah sok ngisin-isin ke, ada yang begitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masih tebal rasa malunya, sehingga kita bermaksiat itu kita masih malu di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu senantiasa bisa kita jaga. Nah, cara yang kedua adalah mencari lingkungan yang baik dan bersahabat dengan sahabat yang baik. Kemudian yang ketiga, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan adalah menguatkan fondasi dasar ketauhidan kita dan akidah kita. Bagaimana caranya? Mengilmui dan memahami makna syahadat kita. Bapak dan Ibu, dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabitullahu alladhina amanu biqauli sabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudhilullahu dhalimina, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu mayyasha, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Coba perhatikan kalimatnya, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman biqauli sabit, dengan ucapan yang teguh itu. Meneguhkan itu artinya ya tadi menegak luruskan, mengistiqomahkan bahasanya kalau konteksnya istiqomah. Dengan apa? Biqauli sabit, ucapan yang teguh itu. Nah, para mufasir mengatakan ucapan yang teguh itu dalam kalimat ini yang dimaksudkan adalah syahadatain kita. Syahadatain itu asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu ucapan yang baru saja kita contohkan. Fungsinya apa? Ternyata tidak sekedar hanya ucapan, tapi mampu meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Maka hati-hati dengan ucapan. Ini kan bulan-bulan yang sensitif dengan ucapan, gitu tuh. Ada yang mengatakan kepada kita, lupa kan sekedar ucapan Pak, kan nggak apa-apa Pak, yang penting saya tetap sholat, yang penting saya tetap puasa, yang penting saya tetap ngaji, toh cuma sekedar mengucapkan kok. Loh, ternyata ucapan itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam agama kita, yang ternyata menjadi satu pokok untuk meneguhkan keimanan. Mohon maaf, orang masuk Islam bagaimana caranya? Mengucapkan kalimat syahadah. Itu juga ucapan loh. Tetapi ketika ada orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya apa? Dia muslim. Ini juga sekedar ucapan. Maka kalau ada orang yang kemudian ngemeng, wah mengucapkan selamat hari saja Pak, mosok nggak boleh. Loh, itu juga ada hubungannya dengan kaitan keimanan. Setiap hari kita membaca lam yalid walam yulad, kok kemudian mengakui daripada ucapan itu. Karena apa? Arti dari ucapan itu kan pengakuan. Kalau kemudian Ustadz Burhan ini dilantik sebagai presiden misalnya, ya, presiden Jamaswa misalnya, kemudian saya ucapkan kepada beliau, selamat Ustadz Burhan atas pelantikannya. Artinya ucapan selamat saya itu mengakui bahwa Ustadz Burhan ini adalah seorang presiden. Kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian kemudian hadir misalnya silaturahmi kepada orang yang baru saja melahirkan misalnya. Ibu-ibu misalnya pun
silaturahmi datang tiang ingkang nembe babaran, kita ucapkan selamat juga. Derek mangayu bagyo awit nopo lahiripun keng putra gitu, selamat atas kelahiran anak. Ucapan selamat kita itu adalah pengakuan kita bahwa ibu ini baru saja melahirkan. Nah sama, kalau kemudian kita mengucapkan selamat hari raya untuk saudara-saudara kita sebangsa yang berlainan agama ini juga bentuk pengakuan, maka tidak diperbolehkan. Kalau dalam perkara yang lain silahkan saja. Dalam hal muamalah kita harus tampil menjadi seorang muslim yang terbaik. Tapi urusan akidah, urusan ibadah, ini prinsip harus lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita campur adukkan. Wah Pak, nggak enak ya Pak, kemarin sana itu pas Idul Fitri itu mengucapkan selamat Idul Fitri minal aizin wal faizin. Yo nggak apa-apa, nggak perlu enak dan nggak enak. Ini urusan keimanan yang merasakan kita. Di tempat saya lebih nggak enak lagi. Mereka datang berbondong-bondong, rame-rame gitu ya, datang ke rumah bawa oleh-oleh lagi. Kan nggak enak nih. Karena di tempat saya itu, gubuk saya itu, rumah saya itu, teritisnya saja itu gandeng dengan orang yang berbeda keyakinan. Jadi Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang berbahagia, ini kaitannya adalah ketika kita mengucapkan kalimat syahadatain itu ternyata meneguhkan, membuat diri kita senantiasa bisa istiqomah. Maka jaga itu, kita hidup dan mati juga dengan kalimat itu. Nah, kalau kemudian tafsir daripada ayat ini, mungkin ada yang ingin bertanya, yang dimaksud meneguhkan fil hayati dunya wa fil akhirah itu maksudnya bagaimana? Nah, saya menemukan ini satu hadis riwayat Bukhari. Kalau ini juga meneguhkan juga ini nanti. Coffee Make itu meneguhkan iman hati orang-orang yang sedang haus, kira-kira begitu ya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimaksud meneguhkan iman orang-orang yang beriman fil hayati dunya wa fil akhirah itu maksudnya apa? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Al muslimu idza su'ila fil qabri, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu ia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, fadzalika qauluhu, maka inilah tafsir ayat yusabitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini tafsirnya. Jadi nanti di akhirat kita akan bisa bersaksi dengan kalimat tauhid kita tadi, dengan kalimat syahadat kita itu tadi. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi satu hal yang betul-betul akan terjadi pada diri kita, sehingga kalimat syahadatain kita yang kita ucapkan minimal dalam setiap tasyahud sholat kita itu betul-betul akan membawa kepada kondisi yang sebagaimana kita bacakan dalam hadis ini. Di dunia maupun di akhirat akan meneguhkan iman kita, dan insya Allah ini akan membawa kepada kebahagiaan surga Jannatun Naim. Amin. Nah, kemudian yang keempat, setelah ikhlas dalam beramal, mencari lingkungan yang baik, sahabat yang baik, mengilmui dan memahami kalimat syahadat kita, kemudian yang keempat adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, maka dalam satu hadis, ini populer hadisnya, anak-anak PAUD TK juga hafal, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu.
sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu hadisnya populer tuh. Maka mari bersama-sama kemudian kita senantiasa memperbaiki kualitas-kualitas bacaan Al-Quran kita, senantiasa belajar dengan sebaik-baiknya agar ini menjadi satu amaliyah yang dapat meneguhkan hati kita. Salah satu fungsi daripada Al-Quran itu ternyata dapat membersihkan hati yang sedang berkarat. Karena kata Nabi, hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Inna hadhil qulubi tasda'u kama yastidul hadidu. Hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, apa pembersihnya? Kata Nabi, tilawatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Maka mohon maaf Bapak Ibu, sering kita dengar, saudara-saudaraku, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, di sosial media itu sering ada yang buat status hatinya galau, gelisah karena kurang piknik, kan begitu ya. Padahal obat hati yang sedang galau itu bukan piknik. Karena kalau obat hati yang sedang galau itu piknik, yakin saya orang yang pulang piknik harusnya tidak ada yang sedih. Tapi faktanya justru pulang piknik sedih semua. Sangunya habis semua gitu. Maka obatnya hati yang sedang galau, hati yang sedang bimbang, gelisah, itu bukan kok kemudian tamasya, bukan kemudian piknik dan sebagainya, tapi apa? Rujuk ilal Quran, kembali kepada Al-Quran. Maka kata Nabi bahwa betul ketika Quran itu dapat membersihkan hati manusia. Karena mohon maaf, hati manusia itu memang bisa berkarat sebagaimana besi. Kalau ada ulama dari India, saya lupa namanya nih, beliau menganalogkan bahwa hati manusia itu seperti halaman. Halaman itu kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah dijaga, tidak pernah dipelihara, tidak pernah dibersihkan, maka tidak menutup kemungkinan kemudian di halaman kita itu akan tumbuh rerumputan. Semakin subur rumputnya, maka akan semakin banyak hewan yang senang dengan rumput itu akan datang di halaman kita, apa? Merumput di halaman kita. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan lain sebagainya. Termasuk laki-laki mata keranjang itu juga senang dengan rumput tetangga gitu. Datang dia. Maka tidak heran ada kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu kita saksikan dia itu manusia, tapi hatinya seperti hewan. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan hatinya, tumbuhlah rerumputan itu, maka hewan mendekat dalam hatinya, maka sifatnya seperti sapi, seperti kerbau dan lain sebagainya, seperti kambing. Ada orang yang sifatnya seperti kambing. Kambing itu kan hewan yang paling susah diatur. Maka Bapak Ibu kan tidak pernah melihat ada kambing dijak sirkus, dijak, kan mboten nate nggih. Karena paling susah diatur. Kalau harimau, singa itu meskipun buas tapi masih bisa diatur. Tapi kalau kambing itu susah. Maka kalau ada orang susah diatur itu ya mirip-mirip mirip-mirip kambing kira-kira begitu. Nah, maka ini mari kita senantiasa untuk mempunyai semangat dalam rangka menjaga keistiqomahan kita. Saya ada satu cerita yang ini cukup menginspirasi di daerah Ledok itu Lendah Kulon Progo. Itu ada TPA lansia, bukan dewasa tapi lansia, istimewa, simbah-simbah semua tuh. Dari jilid Iqra jilid 1 sampai khatam jilid 6 bisa dicek, masjidnya namanya Al-Ma'un, pengasuhnya namanya Pak Haji Samijan, beliau takmirnya sekaligus pengasuh TPA itu. Nah, butuh waktu 7 bulan merampungkan jilid 1 sampai jilid 6. Ini istimewa.
Kenapa? Loh, ini klasternya itu simbah-simbah loh. Termasuk cepat. Kalau di Kelisat sini, pojok Sapuangin, itu ada TPA yang serupa, itu butuh waktu 2,5 tahun. Ya tidak heran loh, simbah-simbah kok. Simbah-simbah itu kalau dikasih jilid yang tulisannya kecil-kecil, bilangnya, Pak ini kurang besar Pak tulisannya. Oh baik Mbah. Gimana Mbah? Besok diperbesar? Nggih Pak. Bareng diperbesar kita bagi. Pak maaf Pak nggak pakai kacamata ini jadi nggak kelihatan. Oh ya sudah nggak apa-apa. Lain waktu Mbah. Berarti simbah nirukan saja apa yang kita bacakan ya Mbah ya. Pak maaf saya sering tidak dengar kalau Bapak mengajar. Maka ya betul, sudah tidak melihat, sudah nggak bawa kacamata, sudah nggak dengar, maka ya 2,5 tahun. Tapi semangatnya ini loh, yang kemudian itu sok kadangkala itu membuat kita itu malu betul. Yang muda-muda begini, itu mau belajar itu kalah semangatnya sama yang simbah-simbah. Pengajian itu kalau malam sing ngebai mesti simbah-simbah. Oh ini kok nggih simbah-simbah. Padahal yang kemarin simbah-simbah nggak ada ya jamaahnya tidak sebanyak ini. Yang kemarin, yang 1 bulan yang lalu. Nah ini karena ada simbah-simbah jadi kelihatan banyak. Luar biasa. Maka saya itu kalau diundang di jamaah simbah-simbah itu saya sempatkan datang karena semangatnya itu. Saya juga kemudian terbakar motivasi untuk belajar. Dalam kondisi apapun, misalnya meriang, agak masuk angin gitu, nggak apa-apa. Bismillah saya datang. Selesai pengajian sembuh saya. Karena di pengajian itu ya baunya ada minyak kampak, PPO, remason dan sebagainya. Itu menariknya di situ. Itu semangatnya istimewa. Nah, maka Bapak dan Ibu, yang keempat adalah kita mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Bismillah kita bareng-bareng. Kemudian yang kelima, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, cepat saja karena tinggal 4 menit. Kemudian azan Isya, dan mohon maaf nanti setelah Isya saya tidak bisa melanjutkan karena ada jadwal di Ngulon Pundong sana, agak sisi selatan. Berusaha terus beramal walaupun sedikit, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dalam setiap amal kita. Apa yang harus kita lakukan? Teruslah beramal meskipun amal itu jumlahnya sedikit. Karena apa? Ternyata kualitas amal itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, tapi yang menentukan kualitas amal itu adalah keberlanjutannya. Bahasa lain adalah keistiqomahannya. Iklafu minal amali matutiquna fa inna khairal amali atwamuhu wa inqal. Lakukanlah kebaikan semampu kalian, dan sebaik-baiknya amalan adalah yang dilakukan terus-menerus. Nah, terus-menerus itu adalah keistiqomahan. Wa inqal, meskipun sedikit. Maka bahasanya adalah sithik rapopo sing penting istiqomah. Nah, kalau dalam lafadz yang lain, ahabbu a'mali illallahi ta'ala atwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Kontinu itu adalah istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sering-sering berdoa dan memohon keistiqomahan serta keikhlasan. Bagaimana doanya? Misalnya contoh dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa untuk memohon kepada Allah agar senantiasa kita diberikan keteguhan, keistiqomahan. Kenapa? Karena maksud dari doa itu adalah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, kita bermohon kepada Allah agar kebaikan atau hati kita yang sudah condong kepada kebaikan itu jangan kemudian berpaling lagi. Yang sering kita temukan kan begitu. Kita sering merasakan, oh mempeng gitu ya, bareng tekan tengah dalan melempem lagi.
Sama seperti tobat, mantep tobat, ora. Padahal setelah ada kesempatan diulangi lagi kesalahannya. Maka ada istilah namanya tobat sambel, kapok lombok, kepedesan muni kapok gitu. Suguh tahu susur tekon lombok. Kenapa? Ada kesempatan. Nah, ini kita bermohon. Ada lagi misalnya doa ini yang populer ini, hadis riwayat Tirmidzi, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini juga penting, doa ini senantiasa kita baca. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ada 6 kiat, 6 cara agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. 1, ikhlaslah ketika kita beramal sampai kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.